Oke kawan-kawan, kita lanjutin cerita yang kemarin ya. Nih adik polos malah nyasar ke kandang singa. Paket. Iya, ini COD matamu. Baru juga ketemu, pemimpin magia lupus ini udah tahu kalau dia adalah Mas, murid kelas 1 incarannya yang punya koin emas. Dicecer sama pertanyaan apa tujuannya jadi visioner suci. Dengan polos, Mas ngejawab kalau dia cuma pengen hidup damai bersama kakeknya. Jelas diremehin lah cita-cita si polos otot ini. Karena menurut pemimpin magia lupus, Divine Visioner itu manusia yang tugasnya ngejaga bumi. Setara dewa gitulah. Dan tujuan magia lupus adalah menjadikan regu mereka superior, agar nggak selalu ditindas oleh yang berkuasa. Dan Mas dianggap terlalu lemah buat ke level itu. Karena Mas dianggap bertentangan dengan mereka, Abel, sang pemimpin magia lupus, minta koin emas milik Mas dan langsung diserang pakai manekin-manekinnya. Tapi berhasil dikombek sampai talinya putus, dan ternyata manekin itu aslinya Silva. Tapi Mas malah ketangkep manekin badut lainnya yang lebih kuat. Koin emasnya diambil dan dikasihin ke Abel. Mas dilempar dengan kasar tapi malah minta maaf. Waktu mau jalan keluar, gak sengaja dia nginjek pala Silva. Ayam. Mas pamit mau ngebawa Silva ke UKS karena nyawa lebih prioritas dari koin emas. Abel ngerasa ada yang janggal dengan tingkah Mas yang santai itu. Dan ternyata bener aja, dia baru sadar ketika kancing baju manekinnya hilang dan koin yang tadi digenggamnya berubah jadi kancing. Hal di luar Nurul ini dijelasin sama Mbak Pink, tukang eker ini. Waktu manekin ngelempar koin, buru-buru Mas gigit kancingnya. Dengan waktu sepersekian detik, tuh kancing ditiup dan nyedot koin emasnya pakai kekuatan paru-paru kuda. Itulah kejadian yang sebenarnya. Hingga koin emas tetap jadi milik Mas seutuhnya. Sin pindah ke UKS. Silva yang sadar kaget kenapa dia bisa balik jadi manusia. Sementara si Otot malah asyik 1-2. Sempet bingung dan marah karena ada si Otot di depannya. Apalagi aslinya mereka kan musuhan. Setelahnya, Mas milih buat cabut ke kamarnya. Karena di sana teman-temannya lagi pada adu bacot. Pesulap merah dan pesulap biru nampak susah akrab. Karena Dot nganggep emang Lance itu terlalu mudah buat ngedapetin semua yang dimau. Punya wajah rupawan, badan tinggi menjulang, dambaan para perempuan lajang. Sementara Lance nganggep Dot nggak punya etika dengan sikapnya yang begitu. Mereka berdua pun milih gelut secara gentle dengan cara panjang-panjangan tongkat. Keluarin tongkat lu, ini punya gua cok. Kalian kalau mau war jangan di kamar cok, ngerusak properti aja. Iya, jangan ngerusak properti cok. Ngaca bodoh. Tapi sebenarnya maksud bertamunya si pesulap merah ini buat ngasih teh Slawi oleh-oleh dari Tegal. Ya otomatis diterimalah sama si Vin. Sementara si Otot tiada hari tanpa kue sus. Lance tetap cool dan pengen nyusun strategi buat ngumpulin koin emas. Pengen pacar. Tiba-tiba Lemon datang mau ngasih info. Aduh jangan diliatin, nanti jadi basah. Cok. Mereka diajak keluar buat ngeliatin timbangan sihir yang nunjukin perolehan koin masing-masing asrama. Asrama Lang memimpin dengan 15 koin. Disusul Adler dengan 1 koin yang dimiliki Mas. Dan 1 lagi nggak usah disebut lah ya, karena emang buat pelengkap aja. Koin ini yang nantinya akan nentuin dari asrama mana visioner suci ditunjuk. Sejak awal musim, asrama Lang emang paling niat buat ngumpulin koin. Sementara Adler, karena para seniornya sedang magang, jadi mereka harus bergantung pada si Otot, jagoan neon, hot pop, si cengeng, dan gadis gampang basah. Untuk nambah semangat, ayo kita yel-yel. Hurrah! Demi ngewujudin impian itu, mereka akhirnya bergegas buat bersihin kandang. Ini tuh sebenarnya hukuman dari Pak Kepsek buat Mas aja karena tindakan indisipliner yang kemarin-kemarin. Tapi emang dasarnya Lance ini tipe bestie banget ya. Jadinya dia mau nemenin Mas. Aku terharu. Bacot anjing. Diem-diem 2 murid asrama Lang ngedatengin mereka, berniat buat ngerebut koinnya Mas. Ini berat, bantuin. Bawa aja gak usah manja. Lagi sibuk dipatuk bubung-bubung, tiba-tiba Mas malah kelelep akibat jurus dari Olore, dan Lance dikagetin baling-baling bambu tajam milik Answer. Mereka pun lanjut adu pantun.
hingga taruhan koin emas. Sampai emas akhirnya blebek-blebek makin dalam. Olore tiba-tiba berubah jadi manusia ikan buat nyusulin Mas. Sementara Answer akan jadi lawannya Lance. Lance sih sebenarnya bodoh amat mau gunain jurusnya. Tapi bubung-bubung imut ini mengacaukan konsentrasinya hingga bayangan adiknya muncul dan ngasih pesen. Abang jangan ngelukain bubung, itu dielus-elus aja. Akhirnya demi nyenengin adiknya, dia nahan semua serangan si baling-baling bambu tajam dengan badannya. Ngelihat kondisi Lance ngebuat Answer sombong dan jumawa. Ngelihat Lance yang merupakan salah satu anggota pemilik sihir harus menderita begitu. Dan cuma bisa pakai sihir gravitasi buat jatuhin skop doang. Tapi ternyata itu bertujuan supaya para bubung hantu berkumpul di tempat pakan itu. Nah, kalau udah gini, mau diserang pakai berapapun baling-baling tajam, ya gampang aja. Sisanya tinggal balik digeprek pakai sihir gravitasinya. Sambil ceramah, Lance balikin pernyataan, bedanya orang yang pengen menang atas dasar superioritas dan pengen menang karena rasa sayang terhadap seseorang. Kelas. Sin pindah ke Mas. Manusia ikan ini pede mau ngeburu Mas yang blebek-blebek gak bisa berenang. Tapi tiba-tiba Mas berubah jadi roket air super cepat. Olore panik ngelihat buruannya kini malah balik memburunya. Dia pun berubah jadi mega Lodon gede penguasa. Tapi tetap aja Mas bisa ngepukul dia nyampe daratan dan menangin pertarungan. Nih koinnya simpen. 1 tambah 1 berapa? Misi paket. Tiba-tiba satu orang lagi dari asrama Lang muncul dengan kecepatannya. Matanya jadi merah, mungkin karena saking cepatnya ya. Selain itu, sihir juga tak mempan padanya. Mas coba ngimbangin kecepatan pukulannya, tapi dia tetap bisa ngindarin. Wis seruduk lu, sabar Mas, sabar. Tujuan dia cuma mau masukin teman-temannya ke dalam botol, lalu pulang ngadu ke emak karena topengnya retak. Cerita pun selesai dan akan lanjut ke episode 8.